Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Bang Rey, langsung saja poin-poinnya apa yang ingin dipertanyakan biar Bapaknya langsung jawab. Bang. Supaya Bung Fadil menyampaikannya kepada Pak Jokowi tentang kelemahan-kelemahan dia yang kita anggap dan oleh karena itu layak beliau minta maaf. Pertama, memajukan anaknya sebagai calon presiden. Bagi saya itu melanggar etik. Satu. Suburkan nepotisme di Republik. Yang kedua adalah faktanya tingkat pemberantasan korupsi kita makin melemah. Tingkat kebebasan menyampaikan pendapat makin menurun. Penegakan hukum juga begitu. Dan sebut saja hampir di semua aspek yang berhubungan dengan demokrasi kita mengalami penurunan. Kan KPK kita seperti sekarang, MK kita seperti sekarang, ya kan? Lalu Mahkamah Konstitusi kita kemarin kita kritik juga dan seterusnya itu. Intinya adalah secara umum kita melihat hal yang berhubungan dengan ruhani bangsa kita, yang itu adalah bagian penting dari kehidupan berpancasila. Justru di ujung kekuasaan Pak Jokowi itu semuanya mengalami penurunan. Oke, sampai di sana. Bang Panel langsung dijawab satu persatu, Bang. Silakan. Saya nggak akan menjawab satu persatu. Dijawab dulu, Bang. Enggak. Jadi gini, karena ekspektasi Bung Rey terlalu jauh. Dia harus paham bahwa pernyataan maaf Pak Jokowi itu disampaikan dalam konteks acara apa. Ya, forum keagamaan. Religio, sosial, budaya yang dibikin pemerintah dalam rangka zikir kebangsaan, bagian dari acara Bulan Kemerdekaan. Saya pikir pernyataan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin ya menyampaikan permohonan maaf di depan ribuan ulama, kiai, ustazah dan umat. Saya pikir itu hal yang normal, manusiawi, biasa saja, nggak ada masalah, baik-baik saja di momentum yang baik disampaikannya. Cuman Bang Rey ini ekspektasinya berlebih, gitu loh. Berlebih gimana Bang? Tadi Anda pertanyakan. Dia pengen semua hal itu harus ditarik ke politik. Itu kan konteks acaranya apa, gitu loh. Ya, acara religio, sosial, budaya yang dibikin oleh pemerintah dalam Bulan Kemerdekaan. Saya pikir kebangsaan. Ntar dulu sebentar. Jujur saya kurang mengerti. Sebentar dulu. Tarik ke politik lalu pernyataan minta maaf Pak Jokowi itu berhubungan dengan. Kita clearkan sekarang Bang Rey. Kita clearkan sekarang coba. Bang ya, jadi menurut saya pernyataan maaf itu tidak perlu dikomentari lebih jauh. Bahkan dipolitisasi oleh Ray Rangkuti. Khawatiran ya? Nanti dikira bahkan dipolitisasi itu menurut saya gitu loh. Kejauhan. Jadi kita juga harus sadar dan paham betul bagaimana budaya kita, ya. Ungkapan terima kasih, ungkapan maaf itu hal yang sering disampaikan. Ya. Pernyataan maaf itu sebagai satu wujud orang yang menyampaikan itu rendah hati, tidak sombong. Kalau ada pemimpin yang mau menyampaikan permintaan maaf kepada rakyatnya, itu satu bukti pemimpin itu dekat sekali dengan rakyat. Catatan Bang Panel, ini dia tidak sombong oleh Pak Jokowi. Kalau Ray mungkin sombong kalau jadi pemimpin, jadi nggak mau minta maaf gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau orang ada yang mengkritik orang yang rendah hati, tidak sombong, saya jadi aneh. Tapi kita tidak personal. Sebentar dulu. Ya, okay. Yang kedua, misalnya terima kasih. Kalau sombong dalam konteks kenegaraan itu adalah sudah dikritik banyak orang supaya anaknya nggak usah dicalonkan. Ntar dulu. Karena itu akan menyembuhkan nepotisme. Bos, beliau tetap ini maju. konteksnya acara. Itu kesombongan yang luar biasa. Oke. Konteksnya acara zikir. Sombong itu aja sekedar diucapkan. Dan sebentar loh, Per. Dan secara sama pendukung Jokowi kok jadi rebutan ini. Jangan rebutan ya. Bang Panel lanjut Bang. Nah kalau bicara lebih jauh pertanggungjawaban gitu ya. Dalam produk konstitusi kita pasca reformasi tidak dikenal juga. Yang ada cuma laporan tahunan kepresidenan yang konvensional itu, yang tradisi ketatanegaraan aja. Gitu loh. Kalau tadi yang disampaikan Bung Refli misalnya pasca tidak berkuasa begini, ya silakan saja. Kalau memang terbukti kan begitu. Tapi kan itu semua misalnya. Gitu loh. Jadi jangan kembali pernyataan maaf yang begitu tulus dari pemimpin negara, dari presiden dan wakil presiden di momentum yang baik, kemudian dipolitisasi, gitu loh. Oke, Bang Ciko, Anda sepakat? Karena jangan dipolitisasi, Bang. Biar dijawab dulu, silakan Bang. Anda sepakat, Bang? Jadi gini ya, kalau kita melihat seorang sosok presiden gitu ya, saya dari tadi kita bicara soal pemimpin, soal bijak, soal hal lain. Saya lebih ingin menaruhnya pada porsi-porsi yang tepat aja. Bahwa ini adalah suatu negara, anggap ini sebuah perusahaan, ada direktur,
yang kita tunjuk, kita angkat, ada masa jabatannya, ya kan? Dan setelah masa jabatannya selesai, ya kan? Nah, artinya apa? Ada pertanggungjawaban yang dia harus lakukan. Pertanggungjawaban itu apa? Negara atau perusahaan lah ya, let's say. Negara itu kan punya target. Nah, target itu bahkan dicanangkan sendiri oleh si presiden itu kadang-kadang dengan janji-janji politik. Dari tadi saya melihat janji politiknya Presiden Jokowi ketika baru menjabat. Jadi ini yang harus kita lihat, konteksnya Ini gitu aja. forum keagamaan. Konteksnya Bang. itu aja. Mikir, Ya kalau lo mau ngomongnya di situ, kita nggak usah ada acara ini. Kalian kan ingin memancing pembicaraan ini kan sebenarnya. Ingin memancing bahwa apa sih ya kan yang harus dimintain maaf. Apakah itu basa-basi dari hati apa enggak? Tunggu dulu. Gue belum selesai ngomong, gue baru nyampe nih. Aduh. Apa namanya? Dari yang saya, Anda jadi gue lu. Bentar lagi aku, Eke, Ya, kita anak Jakarta, Lanjut, bos. lanjut, Kalau gue itu biasa. anak Jakarta Anak Selatan, Jakarta, lanjut. bos, ya kan. Nah, jadi gini, pada prinsipnya kita harus melihat dulu, ya kan, seorang presiden itu kita taruh sebagai pegawai, ya kan. Dia kan pegawai negara, digaji oleh negara, semuanya melekat. Ketika dia berjalan itu semua anggaran negara itu melekat pada dia. Nah, artinya apa? Dia punya target-target yang harus dia penuhi ketika dia memimpin suatu negara ini. Nah, terkait dengan permintaan maaf tadi, apakah itu permintaan maaf untuk menyatakan bahwa dia tidak bisa memenuhi target-target tersebut? Karena kalau kita baca nawacita, hampir dari semuanya tidak terpenuhi. Ya, kita bicara soal hubungan yang harmonis antar warga misalnya. Ya, kita tahu banyak sekali gejolak-gejolak antar warga selama ini yang polarisasi-polarisasi yang runcing sekali, ini terjadi. Kita bicara soal pendidikan misalnya, yang terjangkau, pendidikan yang murah. Apakah sekarang teman-teman mahasiswa merasa murah untuk kuliah? Itu satu. Kalau kita bicara soal kesehatan misalnya, Pak Jokowi sendiri mengatakan beberapa waktu lalu, dia bingung kesehatan di Indonesia ini harganya kok tinggi banget. Iya kan, kok dia yang bingung? Kan dia yang kerja di sini, dia yang memimpin. Apakah itu permintaan maaf karena dia tidak bisa memenuhi unsur-unsur itu Tanya apa, Bang? sebagai Tanya apa, seorang presiden, Saya mau tanya atau satu hal. itu hanya basa-basi? Nah, Saya mau kalau tanya kita satu. bicara soal dari hati atau bukan permintaan maaf itu hanya bisa dibuktikan dengan dia dalam waktu yang singkat ini sampai Oktober melakukan perubahan-perubahan, melakukan perbaikan-perbaikan dari hal-hal yang kita anggap, masyarakat anggap telah dirusak atau tidak maju atau mengalami kemunduran terkait bicara soal demokrasi misalnya. Bisa saja dia sekarang mengatakan, Kaisang, Anda tidak harus maju. Saya Ya kan, tanya dulu Anda satu. nggak usah maju. Bung, Itu salah satunya. saya tanya dulu Kalau satu. itu memang dari hati yang tulus, dia harus mengatakan itu. Karena itu telah melanggar etika dan norma-norma berdemokrasi. Kita nggak bicara soal hukum kalau kita bicara Itu 3 soal bulan norma bisa dan di-action ya, Bang, etika. ya? Kita bicara kalau Oke. kita bicara soal hukum, sorry, di South Africa itu apartheid yang waktu itu menindas warga kulit hitam itu sesuai dengan hukum. Saya tanya Jadi dulu. apakah hukum itu akan Oi. selalu benar? Enggak. Bro, bro. Perubahan-perubahan Kejauhan, bro. terhadap hukum dan norma dan etika itu hanya bisa dilakukan bila orang-orang seperti Ray Rangkuti, Refli Harun, dan partai politik seperti PDI Perjuangan terus bersuara dan mengkritisi. Nah, kembali lagi soal permintaan maaf. Apakah maaf itu dari Tangan, hati? Bang. Itu harus dibuktikan dalam 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Dia memperbaiki apa-apa yang telah dirusaknya, apa-apa yang telah dia berbuat menjadi mundur, apa-apa yang dia heran. Harga kuliah mahal, Action dia maksud sendiri Anda ya? heran, harga Oke. kesehatan mahal dan lain-lain. Nah itu. Bang Mani, Ini kita ngomong udah melebar terlalu jauh kemana-mana ya. Nggak Nah, jauh. bro, Bos. dengar Seorang dulu, presiden bro. itu, Kalau bro bilang- dia minta maaf bukan personal. Nggak. Presiden Bentar, bro. Jokowi itu nggak personal hubungannya. dengar dulu, Tidak ya. personal hubungannya dengan saya, tidak personal hubungannya dengan Tadi Ray bro Rangkuti, bilang tidak personal direktur- hubungannya dengan direktur Refli perusahaan, ya. Harun. Dia adalah pegawai kita semua yang Ya. digaji, yang kita Oke. tuntut untuk dapat memenuhi Pertanggungjawabannya di RUPS ya, kalau direktur perusahaan ya. di awal pemerintahannya. Baca Nah, ini nawacita, salah ini. ambil secara random dari Bukan, 1 bukan, sampai bukan. 9 itu. Ini tidak ada Bergantian, satupun Bang, yang bergantian, Bang. terpenuhi di situ. Bergantian, Bang. Bro silakan. Ciko, Bang Rey ya, kalau bilang direktur perusahaan pertanggungjawabannya di RUPS. Ya, ini kemarin itu adalah acara keagamaan. Bisa, Sebentar tapi dulu bro. kita- Nanti bro ingat, kita ini Bisa, negara bisa. berdasarkan undang-undang ya. Bisa. Pertanggungjawaban presiden itu nanti Setiap tanggal hari dia harus 16 bertanggung jawab Agustus kepada di DPR rakyatnya. MPR. Itulah seorang presiden, Bro, itulah bro. seorang pemimpin Bro, sejati. tanggal Kalau 16 menganggap dirinya itu Agustus. sudah dimuliakan, Bukan- mendapat kemuliaan bukan dari kemarin, negara. ini salah ini Itu ini. dia harus menaruh Nggak, posisi dia konteksnya bahwa dia berbeda setiap gitu loh. berjalan ada tanggung jawab Kemarin yang dia itu emban acara bagi rakyat keagamaan. dan bangsa. Beliau minta maaf sebagai manusia tidak sempurna dan mengajak
semua kita untuk berdoa bersama. Kayak kita berdoa bersama. Bukan pertanggungjawaban, Saya setuju bro. kalau kita berdoa sama. Nggak ada- Itu nggak loh, ada yang nanti salah tanggal dengan berdoa 16 bersama. Agustus, yang KM 50 dan sebagainya, silakan ditanyakan gitu loh. Suruh teman-teman DPR nanya ke Pak Jokowi di situ. Itu konteksnya itu, ini konteksnya sangat berbeda jauh, Oke. kawan-kawan. Boleh saya? Boleh. Jadi gini, saya melihat Pak Jokowi ketika berbicara minta maaf itu sebagai seorang manusia. Kan dia udah bilang, saya manusia Ya. punya jauh dari kesempurnaan. Dan saya yang mempertanyakan Bahwasanya kemudian dia sebagai presiden, ya memang dia harus mempertanggungjawabkan juga sebagai presiden. Tetapi menurut saya Pak Jokowi sedang berbicara dalam konteks dia sebagai manusia. Begini, Pak Ciko ini kan bisa sebagai manusia. Kita ngebahasnya di acara yang namanya catatan demokrasi, Boy. Catatan Ini bukan demokrasi. kuliah subuh. Belum selesai, belum Susah selesai, belum Bukan selesai. kultum ya Bang ya, bukan kultum ya. Minta maaf ya, saya lanjutkan Langsung dulu ke ya. Minta maaf inti dulu lah. poinnya. Ya. Bang Kodari langsung ke intinya Bang. Poinnya Bang. Straight to the point Bang. Kalau Jadi itu gini, perminta maaf pribadi, Bang, jangan Bang Rey, saya belum menggunakan selesai. panggung Bang, publik. takutnya pas Bang. narik napas keselak gitu Bang Kodari kan. Bang Kodari lanjut Bang. Monggo Bang. Jadi gini, Poinnya, kalau Bang. pertanggungjawaban sebagai seorang presiden sudah dipertanggungjawabkan, misalnya tadi Bang Ciko, ini nawacitanya nggak ada yang terlaksana. Ini nawacita kan sudah dari tahun 2014. Faktanya PDI Perjuangan dukung beliau kedua kali tahun 2014. Kemudian waktu itu ada kontestasi, kemudian terpilih. Itu adalah pertanggungjawaban. Pilpres tahun 2019 itu adalah pertanggungjawaban. Nah nomor 2, kalau kita bicara ini harus tanggung jawab lagi presiden. Enggak ada, itu kita bicara zaman sebelum Undang-Undang Dasar 45 diubah, di amandemen. Pada waktu itu presiden adalah mandataris MPR. Diangkat oleh MPR, tanggung jawab oleh MPR. Bisa saja di akhir masa jabatannya ditolak. Kayak Bung Karno misalnya, ya kan? Pertanggungjawabannya ditolak kan oleh MPR pada waktu itu kan, gitu. Nah, tapi itu kan Habibie juga. Habibie juga Sidang tidak diterima, gitu. Jadi kalau kita bicara sebagai presiden, ada mekanismenya dan pada hari ini mekanisme pertanggungjawabannya apa? Ya beliau sudah melaksanakan masa jabatan, selesai nggak ada. Kalaupun misalnya mau dipanjang-panjang secara politis, terpilihnya Prabowo Gibran adalah bukti bahwa justru rakyat itu puas dengan pertanggungjawaban Pak Oke. Jokowi Tidak gitu ada loh. mekanisme Itu. Nah, Bang, ini terakhir. Bang Kodari. Terakhir. Gini. Baru segmen 2 udah terakhir Bang. Saya mencari informasi, Ibu Megawati pernah nggak sebagai presiden minta maaf? Ada yang tahu nggak? Pernah apa nggak? Bang Nah, Ciko. Bang Ciko sebagai PDI pernah Bang nggak? Ciko dijawab apakah Ibu Mega Megawati minta pernah maaf? minta maaf Tapi sesaat nanti ya, lagi. Bang, ya. Kita harus Ah. hanya dicatat. Jawabannya saya simpen. Nah,